Di metode tani Nusantara ini kita tidak melarang ya, kita tidak bicara organik, kita tidak bicara kimia. Kita bicara itu mudah, murah, dan sederhana. Selama 3 prinsip itu terpenuhi, apapun metodenya kita pakai. Entah dari metode lokal ataupun dari metode luar negeri, kita adopsi juga di metode tani Nusantara. Nah, salah satunya ya metode dari lokal ini. Baik teman-teman, di metode tani Nusantara untuk pestisida, selain daun mentega atau daun oleander, kita juga menggunakan ini namanya kayu ular. Kayu ular ini kita ikut metodenya masyarakat di sekitaran sini. Masyarakat sudah gunakan ini dari turun-temurun. Ini digunakan untuk mencegah ulat. Jadi yang kita ikuti dari pola pengendalian hama masyarakat, mereka melakukan perendaman ini secara utuh. Nah, setelah kita lakukan uji coba beberapa kali, lebih efektif itu kalau kita cacah atau kita bikin atau potong ini menjadi lebih kecil, kepingin kecil, baru kita rendam. Itu khasiatnya jauh lebih efektif. Bisa juga kita gunakan cara lain, itu dengan cara merebus, hanya nanti khasiatnya banyak berkurang. Di lapangan kita uji itu yang dengan antara yang direbus dengan yang direndam, itu yang direbus banyak berkurang. Ini bahan yang kita perlu siap hanya kayu ular, kira-kira untuk 10 liter air itu mungkin beratnya sekitar setengah kilo. Nah, ini kita cacah, kita siapkan wadah untuk tampung dengan air 10 liter. Ini kita siapkan. Langsung kita cacah dulu. Ya, jadi menjadi kepingan kecil seperti ini. Ada kulit dengan ada isi dari kayu ini. Di metode tani Nusantara ini kita tidak melarang ya, kita tidak bicara organik, kita tidak bicara kimia. Kita bicara itu mudah, murah, dan sederhana. Selama 3 prinsip itu terpenuhi, apapun metodenya kita pakai. Entah dari metode lokal ataupun dari metode luar negeri, kita adopsi juga di metode tani Nusantara. Nah, salah satunya ya metode dari lokal ini. Kita hanya perlu cari kayu ular. Ini juga ada di sekitaran kebun saya, ini kan banyak ini kayu ular. Jadi tinggal kita potong lebih kecil seperti ini, tinggal kita rendam. Kan kita tidak perlu beli, tidak perlu keluarkan banyak biaya, hanya untuk mengendalikan hama ulat. Ini untuk ulat keraya atau ulat di jagung, ini sangat efektif ini teman-teman. Kalaupun tidak punya uang, yang penting masih bisa punya tenaga sedikit untuk potong ini, kita sudah bisa dapat pestisida dengan khasiat yang tinggi untuk mengendalikan ulat. Nih teman-teman, kita
kira-kira 2 genggam ya. Ini baru separuhnya, jadi kita masih butuh separuhnya lagi. Jadi, prinsip kita bertani belajar dari alam ya seperti ini. Lakukan pengamatan terhadap tanaman-tanaman atau pohon-pohon di sekitar kebun, di sekitar lokasi tanaman kita. Lakukan pengamatan yang tadi 90% ilmu kita ada di lahan. Ini pestisida yang sudah disiapkan oleh Tuhan, oleh alam untuk kita. Tinggal kita mau pakai atau tidak. Ya. Oke, ini teman-teman sudah terkumpul kira-kira 2 genggam yang tadi 1 batang ini. Setelah kita potong lebih kecil, ini tinggal kita tambahkan ke dalam air 10 liter ini. Kita tinggal masukkan saja. Ini bisa juga kita jemur dulu, bisa juga kita langsung kita rendam. Tapi yang paling efektif itu adalah kita harus bikin dia kita cincang menjadi ukuran yang lebih kecil. Jadi kalau direndam itu baik saat yang di dalam dagingnya maupun kulitnya itu bisa terekstrak semua. Jadi ini pestisida alami yang kita dapat di sekitaran kita dari kayu. Di sini ini masyarakat kenal dengan namanya kayu ular. Ini teman-teman bisa coba 10 liter ini, 1 liter berbanding 1 tangki yang 16 atau 15 liter. Jadi ini bisa untuk 10 tangki. Ya kurang lebih 10 tangki ini bisa untuk 1 sampai 1,5 hektar. Tergantung dari serangan hama di lahan. Ini teman-teman, caranya sesimpel ini. Bahan dasarnya itu seperti ini, sangat mudah kita dapat di sekitaran kita. Untuk biaya ini sangat murah karena kayu-kayu ini juga ada di sekitaran kita dan tidak kita beli, bahkan tidak mau dibilang ini gratis. Tinggal capek sedikit, tunggu 5 hari, kita sudah bisa pakai. Sudah jadi, teman-teman, selamat mencoba di lahan Anda. Terima kasih.